Bab 017. Melihat istrinya seperti ini, seolah Melia sudah sembuh dari fobianya. Tapi tetap saja masih membuat Nizam gusar. Rasanya masih terus mencemaskan Melia. Masih takut jika kejadian beberapa hari lalu kembali terulang. Dalam benaknya pun mulai terbayang bagaimana jika dia saja yang melempar dirinya di jalanan, membuat Melia mengobatinya hingga fobia itu benar-benar hilang. "Lia." "Apa?" jawab Melia singkat. Dia membalut luka di jari Nizam, tidak bisa menggunakan Hansaplast karena lukanya cukup besar. "Apa kamu mencintaiku?" tanya Nizam. Sebuah pertanyaan yang membuat semua pergerakan Melia terhenti. Sejenak Melia terdiam, kemudian melanjutkan tugasnya dan mendongak menatap Nizam. "Kenapa tanya seperti itu? Jika aku terluka lebih parah dari ini, apa kamu akan tetap menolongku? Kenapa bicara seperti itu? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" tuntut Melia. Dia sangat tidak suka pembahasan seperti ini. Pertanyaan bodoh baginya. Dan melihat wajah Melia yang nampak kesal, Nizam pun menarik sang istri untuk duduk di atas pangkuannya. "Aku hanya khawatir, sangat khawatir." "Tentang apa?" "Tentang kamu. Apa kamu sengaja melukai jarimu? Untuk melihatku takut atau tidak dengan darah?" Nizam terdiam, karena tebakan Melia benar. Tapi sungguh, Melia tidak menyukai cara itu. Untuk sembuh, dia tidak ingin ada yang terluka. Apalagi itu orang terdekatnya. "Aku tidak suka caramu," ucap Melia lirih. Tiba-tiba ada air mata yang mengalir di sudut matanya. Nizam langsung mendekap istrinya erat. "Maafkan aku," lirih Nizam. Dia menciumi pipi Melia, menghapus air mata itu dan menyesap bibir sang istri. Terus mencium dalam hingga akhirnya Melia membalas. Ciuman yang awalnya hanya untuk menenangkan berubah jadi ciuman yang menuntut. "Maafkan aku," ucap Nizam. Sejenak dia menarik diri dari tubuh sang istri. "Aku mencintaimu, Sam. Aku tidak mungkin melakukan ini jika tidak mencintaimu," ucap Melia, di antara tubuhnya yang terus bergerak. "Dan apa kamu tahu? Aku tidak bisa melihat orang yang kucintai terluka," timpal Melia lagi, dan Nizam langsung menutup mulut istrinya dengan sebuah ciuman dalam, membuat Melia diam. Sehabis bercinta dan makan bersama, Melia tertidur pulas di dalam kamar. Sementara Nizam keluar rumah, mengambil berkas tentang Siska dari asistennya, Daryl. Waktu yang Nizam minta hanya 1 hari dan Daryl mengerjakan semuanya dengan baik. Masih berdiri di teras rumah, Daryl menyerahkan berkas itu dan Nizam segera meminta Daryl untuk pergi. Selama Melia istirahat, rumah ini haruslah tenang, terhindar dari semua gangguan. Dan setelah Daryl pergi, Nizam masuk seraya mulai membuka berkas itu dan duduk di sofa ruang tamu. Membaca satu persatu catatan yang ditulis Daryl tentang pertemuan Melia dan Siska, lengkap dengan jam, tanggal dan interaksi yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Nizam membaca saat Melia menyelidiki Siska dan Anton di ruang CCTV. Saat itu bertepatan dengan kasus Priscilla. Karena itulah Melia sering terhubung dengan kedua orang itu. Di jam makan siang, Tisa memakan makan siang Priscilla lebih dulu, tapi ternyata dia malah mengalami mual. Dan sebelum itu Anton dan Siska menghentikan troli makan siang untuk ruang VIP. Dari sana Nizam bisa menebak, jika itu pasti perbuatan Anton dan Siska. Mereka pasti ingin menjatuhkan Melia dengan memanfaatkan kondisi Priscilla pasca operasi. Membaca itu Nizam mengepalkan tangannya kuat, bahkan sedikit meremat kertas yang dia pegang. Kenapa baru sekarang dia menyadarinya? Nizam sungguh menyesalkan akan hal itu, andai sedikit saja dia peka. Tidak sampai di sana, keterkejutan Nizam pun kembali berlanjut. Di dalam berkas itu tertulis pula Siska yang mengambil data diri Melia di ruang HRD, juga mulai menyelidiki masa lalu sang istri. Bahkan terus bertanya pada pihak rumah sakit di mana Melia dulu dirawat. Karena itulah Samantha sampai mengirimnya kabar.
Nizam sungguh tidak habis pikir, ternyata Siska bisa sejauh ini melangkah. Terlalu dalam ingin tahu tentang Melia dan dia. Dan terakhir, ada beberapa foto yang menunjukkan saat Siska selalu membawa kantung darah dan mendekati Melia. Melihat itu Nizam semakin yakin, jika Siska sudah mengetahui tentang fobia Melia. Tidak ingin menunda terlalu lama untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya jam 11 siang saat itu juga Nizam segera menuju rumah sakit. Sebelum pergi dia meninggalkan catatan untuk Melia dan ditempelkan di kaca meja rias istrinya itu. Sayang, aku pergi ke rumah sakit lebih dulu. Tunggu saja di rumah, nanti jam 1:30 aku akan menjemputmu. I love you, suamimu. Setelah menempelkan kertas catatan itu, Nizam pergi. Sampai di rumah sakit dan dia langsung memanggil Anton dan Siska untuk menemui dia di ruangan. Masih menunggu kedua orang itu datang, tiba-tiba terdengar suara ponselnya yang berdering. Nizam melihat itu dan membaca nama istriku memanggil. Bibir Nizam tersenyum, baru ditinggal beberapa menit dan Melia malah terbangun. Biasanya saat dia di rumah, Melia tidur terus seperti tidak akan bangun. Halo Lia. Di mana? Rengek Melia dengan suaranya yang berat, khas orang bangun tidur dan masih malas membuka mata. Tidak membaca pesanku. Baca sih, tapi tetap mau tanya, di mana? Nizam terkekepelan, aku di rumah sakit, jawabnya. Memang ada urusan penting. Iya. Urusan apa? Belum sempat menjawab, pintu ruangan Nizam sudah ada yang mengetuk. Tamuku sudah datang, teleponnya mau dimatikan atau bagaimana? Tanya Nizam balik, dia jadi lupa untuk menjawab pertanyaan Melia tadi. Memangnya aku boleh dengar? Tentu saja. Baiklah, aku mau dengar. Jangan dimatikan. Setelahnya Nizam memberi izin masuk, Siska dan Anton datang bersamaan. Selamat siang Dokter Nizam, sapa Anton dan Siska. Membuat Melia mengerutkan dahi, seperti mengenal kedua suara itu. Panggilan Melia dan Nizam terus terhubung, sehingga Melia bisa mendengar semua pembicaraan suaminya dengan Anton dan Siska. Di ujung sana, Nizam menunjukkan rekaman CCTV saat Anton dan Siska menghentikan troli makanan untuk dibawa ke ruang VIP. Meski hanya punggung mereka yang terlihat, namun saat kembali berjalan nampak jelas jika itu adalah mereka berdua. Tak lama setelahnya di ruang Priscilla, Tisa mengalami mual. Lalu terlihat Melia yang bergegas keluar dengan tergesa. Melihat itu Anton dan Siska sama terkejutnya. Mereka menelan ludah dengan kasar, juga jantung yang mendadak bergemuruh hebat. Apa kalian mencampurkan sesuatu di makanan Priscilla? Tanya Nizam langsung setelah mereka semua selesai melihat rekaman CCTV itu. Nizam bertanya dengan suaranya yang begitu dingin, juga tatapan yang sangat tajam. Seketika keringat dingin mulai membasahi kedua tangan Anton dan Siska. Saat itu Siska dengan segera menjawab, sebelum Anton buka suara. Itu bukan aku Dokter Nizam, semua itu Dokter Anton yang lakukan. Bela Siska dengan nada bicaranya yang menggebu. Dokter Anton meminta obat mual padaku, aku tidak tahu jika itu untuk Priscilla, terakhir dia mengancamku untuk tutup mulut. Timpal Siska lagi, kini dia pun menatap Anton tajam. Seolah dari tatapannya itu dia mengancam Anton andai berani menyanggah ucapannya. Nizam masih diam, dia pun menatap Anton untuk mendengar pembelaan. Tapi Anton yang sudah sangat lelah dengan ini semua memilih diam. Sejak awal ini memang salahnya, membela diri pun hanya akan terus membuatnya terlihat berbohong. Akhirnya Anton bisa pasrah, bahkan menerima semua tuduhan yang Siska berikan. Anton bangkit dari duduknya dan menundukkan kepalanya dalam. Maafkan saya Dokter Nizam, saya salah, jawab Anton. Kini saatnya dia menebus semua kesalahan yang dia lakukan. Melia di ujung sana yang mendengar itu semua pun hanya diam.
Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, dia malah merasa Anton tidak bersalah. Malah semakin yakin dengan ucapan Anton dulu, jika ini semua adalah ulah Siska. Dan Siska yang melihat dan mendengar ucapan Anton itu pun mulai bisa bernafas lega, dia bahkan tersenyum kecil, senyum menyeringai. Sementara Nizam mulai mengambil keputusan. Dokter Anton, Anda harus keluar dari rumah sakit ini. Sebagai gantinya, mengabdikan di rumah sakit cabang, rumah sakit antariksa di pinggiran kota selama 1 tahun. Sebelum itu lebih baik temui keluarga Priscilla dan ucapkan maaf sekali lagi. Anton terdiam, dia masih menundukkan kepalanya dengan begitu dalam. Masih bersyukur dia tidak dipecat dari rumah sakit ini. Andai dipecat, pasti dia akan dipecat secara tidak terhormat dan itu akan menghancurkan karirnya pula. Terima kasih Dokter Nizam, jawab Anton. Pergilah besok pagi, selesaikan semua pekerjaan Anda hari ini. Dan semua pasien yang Anda tangani di rumah sakit ini akan dialihkan pada Dokter Siska. Siska terperangah, itu juga hukuman yang sulit untuknya. Pasti akan sangat menyita waktu. Tapi Siska tidak bisa membantah, terlebih saat melihat wajah Nizam yang masih saja nampak dingin. Selesai itu Siska dan Anton keluar. Di luar ruangan, Siska menghentikan langkah Anton. Dokter Anton, jangan menyalahkan aku atas ini semua. Pasti ini Melia yang mengadu, jelas Siska masih ingin membuat Anton terus menyalahkan Melia atas apa yang terjadi. Tapi saat itu Anton tidak langsung menjawab, dia malah tersenyum menyeringai. Apa Anda tidak bosan terus menyalahkan Dokter Melia? Tiap kali Anda menjelekkan Dokter Melia, yang terlihat buruk bukan Dokter Melia, tapi Anda, balas Anton. Setelah mengatakan itu dia terkekeh, menatap hina pada Siska dan pergi dari sana. Meninggalkan Siska yang kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Arg, kesal Siska, dia menghentakkan satu kakinya kuat sekali, sangat marah dengan apa yang diucapkan oleh Anton. Seolah kini di hadapan Anton, dia sudah tidak punya harga diri. Melia, semuanya Melia. Kesal Siska. Tadi pagi Nizam mengatakan tentang hubungannya dengan Melia, belum habis kekesalannya itu kini Anton kembali membuatnya marah. Belum lagi tugas tambahan yang sudah menanti dia. Siska mengacak rambutnya frustasi, sangat membenci keadaan ini. Sementara di dalam ruangan Nizam, sambungan telepon di antara Nizam dan Melia masih terhubung. Sayang, panggil Nizam. Dia kembali mengangkat telepon itu setelah Siska dan Anton keluar. Melia tidak langsung menyahuti, masih bingung. Bagaimana Nizam bisa tahu tentang kasus ini, tentang Anton dan Siska yang menggunakan Priscilla sebagai alat untuk menjatuhkan dia. Sayang, kamu masih di sana? Tanya Nizam sekali lagi, membuat Melia merasa tidak enak hati dan akhirnya buka suara. Iya, aku masih di sini sayang, balas Melia. Dan mendengar Melia yang memanggilnya sayang, Nizam langsung mengulum senyum. Dia bahkan langsung bangkit dari duduknya dan berniat pulang. Menemui sang istri sekaligus menjemput. Tunggu aku di rumah, ucap Nizam. Kamu sudah mau pulang? Urusannya sudah selesai. Sudah? Apa ada yang ingin kamu tanyakan tentang urusanku tadi? Melia diam. Kita bicarakan di rumah ya? Iya, jawab Melia singkat. Dan saat panggilan itu terputus, Nizam sudah berada di dalam mobil. Dengan segera dia melaju dan pulang. Sementara Melia belum bergerak masih berada di posisi yang sama, berbaring di atas ranjang menunggu suaminya pulang. Beberapa menit kemudian Nizam sampai di rumah, dia langsung menuju kamar membuka pintu itu dan melihat Melia yang berbaring dengan mata yang terpejam. Ya, Melia memang tidur lagi. Nizam mendekat, duduk di tepi ranjang dan mendengar dengkuran halus sang istri. Dia membangunkan Melia dengan sebuah kecupan singkat di bibir. Melia langsung menggeliat dan membuka mata.
Sayang, panggil Melia. Dan Nizam perlahan ikut berbaring, menggunakan satu siku tangan untuk menyanggah tubuhnya dan sedikit menindih tubuh Melia. Malah tidur lagi. Ngantuk. Nizam mencium bibir Melia lagi dan lagi, menggoda istrinya itu untuk bangun dan membalas. Sayang, tadi pagi kan sudah, rengek Melia. Dia mendorong dada suaminya untuk menjauh dan Nizam malah terkekeh. Nizam menarik tubuh Melia dan dipeluknya. "Kenapa kamu merahasiakan ini dariku?" tanya Nizam. Melia yang wajahnya tersembunyi di dada Nizam pun terdiam, kedua matanya sudah terbuka sempurna. "Kenapa tidak mengatakan padaku tentang Dr. Anton dan Dr. Siska, tentang Priscilla?" Melia masih diam, dia merasakan Nizam yang semakin memeluknya erat. "Apa kamu tidak mempercayai aku, Lia? Tidak percayakah kamu jika aku akan selalu melindungi kamu?" "Dulu kita belum sedekat ini," balas Melia cepat, sebelum Nizam berpikir semakin jauh. Dia juga memeluk Nizam semakin erat. "Baiklah, lain kali jika ada masalah apapun katakan padaku, bersandarlah padaku, aku akan selalu melindungi kamu, Lia." Melia mengangguk, dia juga mencium dada suaminya. Melia sadar satu hal, bahwa Nizam bisa melakukan apapun. Bahkan hal yang tidak pernah dia ucapkan pun Nizam bisa tahu dengan sendirinya. Melia merasakan Nizam yang mencium puncak kepalanya, saat itu hanya ada ketenangan yang dia rasa. Melia pun mendongak dan lebih dulu mencium bibir. Nizam membalas itu, hingga akhirnya mereka berpaut mesra. Hari berlalu. Pagi ini Anton benar-benar bersiap untuk pergi meninggalkan rumah sakit antariksa. Kabar tentang kepergiannya sudah didengar oleh seluruh orang. Para perawat yang selama ini mendampingi Anton pun mulai merasa kehilangan, bahkan ada pula yang menangis menyesalkan keputusan sang direktur utama untuk mengirim Anton ke rumah sakit di pinggiran kota. "Dokter Anton, kami akan selalu menunggu Anda. Dokter Anton, jaga kesehatan, kapan-kapan kami akan berkunjung. Dokter Anton, jangan lupa bawa baju hangat. Di sana sangat dingin." Dan Anton hanya mampu tersenyum menanggapi itu semua, cukup terharu jika ternyata kehadirannya di rumah sakit ini sangat dihargai oleh orang lain.